Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum klasifikasi dan neraca curah hujan Najwa Talatov Ardi dengan NIM 2502040 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan, terutama dalam bidang pertanian. Data curah hujan digunakan untuk mengetahui kondisi ketersediaan air di suatu wilayah, sehingga dapat membantu menentukan waktu tanam, jenis tanaman yang sesuai, serta pengelolaan lahan yang tepat. Melalui klasifikasi curah hujan, suatu daerah dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat basah dan keringnya, sehingga kondisi iklim daerah tersebut lebih mudah dipahami. Analisis neraca hujan penting dilakukan untuk mengetahui keadaan surplus dan defisit air yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Kondisi surplus menunjukkan jumlah curah hujan lebih besar dibandingkan kebutuhan air, sedangkan defisit terjadi ketika kebutuhan air lebih tinggi daripada curah hujan yang tersedia. Oleh karena itu, praktikum klasifikasi dan neraca hujan dilakukan agar mahasiswa dapat memahami cara pengolahan data iklim serta menganalisis kondisi ketersediaan air yang berhubungan dengan kegiatan pertanian dan lingkungan. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama mengetahui cara mengklasifikasi curah hujan berdasarkan data iklim, yang kedua menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Di sini ada alat dan bahan, yang pertama laptop, handphone, dan alat tulis. Nah, berdasarkan data yang terlihat, data curah hujan selama 10 tahun terakhir terlihat bahwa jumlah curah hujan setiap bulan mengalami perbedaan. Data tersebut menunjukkan bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan rata-rata sebesar 296 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 116 mm. Secara umum, curah hujan mulai meningkat dari bulan Agustus hingga Desember. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut wilayah pengamatan mengalami musim hujan dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Sementara itu, pada awal tahun hingga pertengahan tahun, curah hujan relatif lebih rendah dibandingkan bulan lainnya. Data rata-rata curah hujan ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan klasifikasi iklim dan menghitung neraca air. Nah, pada tabel klasifikasi curah hujan, setiap bulan dikelompokkan berdasarkan jumlah curah hujan rata-ratanya. Klasifikasi yang digunakan yaitu bulan basah atau BB apabila curah hujan lebih dari 200 mm, bulan lembab atau BL apabila curah hujan berada pada kisaran 100 hingga 200 mm, dan bulan kering atau BK apabila curah hujan kurang dari 100 mm. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa bulan Januari sampai Juli termasuk kategori bulan lembab karena memiliki curah hujan antara 116 hingga 196 mm. Selanjutnya, bulan Agustus sampai Desember termasuk kategori bulan basah karena curah hujan berada di atas 200 mm. Pada data tersebut tidak ditemukan bulan kering karena tidak ada curah hujan yang berada di bawah 100 mm. Dari hasil klasifikasi dapat diketahui bahwa daerah pengamatan memiliki kondisi kelembapan yang cukup tinggi dan cenderung basah. Berdasarkan data klasifikasi iklim Aldeman, wilayah pengamatan memiliki jumlah bulan basah antara 5 hingga 6 bulan, yang menempatkannya ke dalam tipe C dengan karakteristik lingkungan agak basah. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa periode ketersediaan air yang cukup untuk tanaman pangan cukup panjang, sehingga memungkinkan dilakukan rotasi tanaman atau penanaman setidaknya 2 kali setahun atau 1 kali padi dan 1 kali palawija dengan manajemen air yang tepat. Status agak basah ini menjadi landasan penting bagi petani dalam menentukan kalender tanam agar fase pertumbuhan tanaman bertepatan dengan ketersediaan air tanah yang optimal. Nah, pada tabel neraca curah hujan ET
dilakukan perbandingan antara curah hujan atau P dengan evapotranspirasi atau ET sebesar 120 mm. Nilai P ET digunakan untuk mengetahui kondisi surplus atau defisit air. Jika nilai curah hujan lebih besar daripada ET, maka wilayah mengalami surplus air. Sebaiknya, apabila curah hujan lebih kecil atau mendekati ET, maka terjadi defisit air. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa bulan September, Oktober, November, dan Desember mengalami surplus air karena nilai curah hujan jauh lebih tinggi dibandingkan ET. Sedangkan bulan Januari hingga Agustus dikategorikan mengalami defisit. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan air paling tinggi terjadi pada akhir tahun, sedangkan awal hingga pertengahan tahun memiliki ketersediaan air yang lebih rendah. Data neraca hujan ini penting dalam menentukan waktu tanam dan pengelolaan air pada lahan pertanian. Nah, pada grafik neraca air bulanan Kota Medan menunjukkan bahwa wilayah ini didominasi oleh kondisi surplus air hampir sepanjang tahun, di mana tingkat curah hujan atau P secara signifikan melebihi evapotranspirasi atau ET. Peningkatan ketersediaan air mulai terlihat stabil sejak bulan April dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober dengan angka surplus yang sangat tinggi, yakni melebihi 150 mm. Kondisi defisit air hanya terjadi dalam skala yang sangat kecil pada bulan Februari, yang berarti secara hidrologis wilayah ini memiliki potensi sumber daya air yang sangat kuat untuk mendukung keberlanjutan pertanian tanpa risiko kekeringan yang berarti bagi tanaman. Menentukan potensi defisit air intraprestasi. Jadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli disebabkan oleh kurangnya curah hujan. Nah, di sini berdasarkan rekomendasi pola tanam disusun menjadi 3 skema untuk menyesuaikan dengan kondisi infrastruktur pengairan dan jenis komoditas yang diinginkan. Untuk lahan dengan irigasi teknis maupun tanpa irigasi, periode bulan Agustus hingga Desember atau musim hujan sangat disarankan untuk ditanami komoditas seperti jagung, singkong, atau kangkung. Sedangkan periode Januari hingga Juli atau akhir musim hujan difokuskan pada tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, bawang merah, atau padi. Selain itu, ketersediaan pilihan tanaman alternatif seperti jambu biji dan sayuran sawi yang dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan sisa kelembapan tanah di wilayah Kota Medan sehingga lahan tetap produktif sepanjang tahun. Nah, jadi kesimpulan dari data-data tersebut berdasarkan hasil analisis data curah hujan, klasifikasi iklim, dan neraca air dapat disimpulkan bahwa wilayah pengamatan memiliki kondisi iklim yang cukup mendukung untuk kegiatan pertanian. Data curah hujan 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar bulan termasuk kategori bulan lembab dan bulan basah, sedangkan bulan kering tidak ditemukan. Hal ini menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki tingkat curah hujan yang relatif tinggi dan stabil sepanjang tahun, sehingga ketersediaan air alami cukup terjadi bagi tanaman. Berdasarkan klasifikasi Oldeman, daerah pengamatan termasuk ke tipe C dengan karakteristik agak basah karena memiliki sekitar 5-6 bulan basah. Kondisi ini memungkinkan petani melakukan lebih dari 1 kali musim tanam dalam setahun, seperti padi dan palawija secara bergantian. Hasil analisis neraca air juga menunjukkan bahwa wilayah Kota Medan didominasi kondisi surplus air hampir sepanjang tahun. Curah hujan atau P secara umum lebih tinggi dibandingkan evapotranspirasi atau ET, sehingga kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi dengan baik tanpa tergantungan besar pada irigasi tambahan. Surplus air tertinggi terjadi pada bulan Oktober, sedangkan kondisi defisit hanya terjadi dalam jumlah kecil pada bulan Februari. Meskipun demikian, kondisi defisit tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan tanaman karena durasinya yang singkat. Dengan demikian, risiko kekeringan di wilayah ini relatif rendah dan berpotensi sumber daya air tergolong baik untuk mendukung keberlanjutan pertanian.
Berdasarkan kondisi iklim dan neraca air tersebut, rekomendasi pola tanam dapat disesuaikan dengan musim hujan dan ketersediaan air di lapangan. Pada periode Agustus hingga Desember, kondisi curah hujan yang tinggi sangat cocok untuk tanaman seperti jagung, singkong, dan kangkung karena kebutuhan airnya dapat terpenuhi secara optimal. Sementara itu, pada periode Januari hingga Juli yang masih memiliki ketersediaan air cukup stabil, lebih sesuai untuk tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, bawang merah, maupun padi sawah. Selain itu, tanaman alternatif seperti jambu biji dan sawi juga dapat dibudidayakan sebagai upaya diversifikasi agar lahan tetap produktif sepanjang tahun. Dengan demikian, analisis klasifikasi hujan dan neraca air menjadi dasar penting dalam perencanaan pola tanaman yang lebih efisien dan berkelanjutan.